Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena di mana atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai materi penyuluhan edukasi pada pagi hari ini, seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab, saya mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palu tingkat 3. Di sini saya mendapat tugas dari kampus untuk memberikan penyuluhan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai resiko hipertensi pada lansia. Baiklah, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah pernah mendengarkan ataupun mengetahui apa itu hipertensi. Hipertensi merupakan suatu keadaan ketika di mana seseorang mengalami peningkatan pada tekanan darah secara tidak normal, sehingga mengakibatkan angka kesakitan dan angka kematian. Atau biasa juga kita artikan, hipertensi merupakan suatu keadaan ketika di mana seseorang mengalami peningkatan pada tekanan darah secara terus-menerus dalam satu periode. Kemudian, klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi itu terbagi atas 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama, hipertensi sistolik, yang kedua, hipertensi diastolik, dan yang ketiga, hipertensi campuran. Hipertensi sistolik merupakan hipertensi yang peningkatannya terjadi hanya pada sistoliknya, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pada diastoliknya. Sedangkan hipertensi diastolik kebalikan dari hipertensi sistolik, di mana hanya terjadi peningkatan pada diastoliknya dan tidak diikuti oleh peningkatan pada sistoliknya. Sedangkan hipertensi campuran merupakan hipertensi yang peningkatannya itu terjadi pada keduanya, entah itu sistolik maupun diastolik. Sedangkan hipertensi campuran ini lagi terbagi atas 2 bagian atau 2 macam, yaitu hipertensi primer maupun hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang terjadi disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, makan makanan yang tidak sehat, sering minum minuman yang beralkohol, dan jarang berolahraga. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang disebabkan oleh suatu penyakit, seperti penyakit gagal jantung maupun gagal ginjal. Etiologi atau penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi sendiri itu disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama genetik. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membandingkan antara keluarga yang hidup di pesisir pantai maupun keluarga yang hidup di pegunungan. Keluarga yang hidup di pesisir pantai itu lebih dominan mengkonsumsi makanan yang diawetkan seperti ikan asin. Sedangkan keluarga yang hidup di pegunungan itu mereka sering mengkonsumsi sayur dan buah, sehingga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu lebih berisiko pada hipertensi. Yang kedua, obesitas. Di sini karena pola hidup yang tidak sehat maka mengakibatkan obesitas. Jadi jika sudah obesitas maka bisa berisiko pada hipertensi. Yang ketiga yaitu stres. Bapak Ibu sekalian harus menghindari stres. Kenapa? Karena jika Bapak Ibu sekalian sudah stres, maka pola hidup yang tadinya sehat bisa menjadi tidak sehat, sehingga itu bisa berisiko terjadinya hipertensi. Dan yang terakhir, penyebabnya yaitu hilangnya elastisitas jaringan. Kemudian resiko hipertensi. Resiko hipertensi itu terbagi lagi atas 4. Yang pertama ada usia, yaitu di mana semakin bertambahnya usia maka sangat berisiko pada hipertensi. Kemudian yang kedua, suku atau ras. Bapak Ibu sekalian bisa melihat seperti yang tadi saya katakan, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dengan masyarakat yang hidup di pegunungan. Ada juga suatu suku itu dia sering mengkonsumsi makanan yang diawetkan seperti ikan asin. Kemudian jenis kelamin, di mana di sini yang lebih beresiko antara jenis kelamin laki-laki dan perempuannya itu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki banyak pola hidupnya yang tidak sehat, seperti merokok, terus pola makanan yang tidak teratur, maupun sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Kemudian
Risiko terakhir yaitu pola hidup yang tidak sehat. Jadi, jika pola hidup yang tidak sehat, maka itu akan mengakibatkan berbagai penyakit masuk ke dalam tubuh. Salah satunya itu hipertensi. Selanjutnya, pathway atau proses penyebaran hipertensi. Proses penyebaran hipertensi yang mungkin yang sering terjadi pada Bapak Ibu sekalian, yaitu disebabkan karena faktor usia. Semakin bertambahnya usia, maka elastisitas jaringan itu semakin berkurang, sehingga itu yang mengakibatkan hipertensi. Setelah terjadinya hipertensi, maka akan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga suplai beberapa oksigen maupun darah ke bagian tubuh itu semakin terganggu. Misalkan seperti suplai ke otak, ke pembuluh darah maupun ke jantung. Sehingga kalau dia ke otak, sehingga suplai oksigen ke otak itu semakin terganggu, maupun suplai darah ke otak itu semakin terganggu. Kalau dia suplai oksigen ke otak itu terganggu, sehingga keluhan yang Bapak Ibu rasakan itu seperti pola tidur yang tidak teratur. Kalau dia suplai darah ke otak itu terganggu, terkadang Bapak Ibu sekalian sering merasakan sakit kepala maupun pegal pada pundak. Kemudian, tanda dan gejala hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi yang biasanya Bapak Ibu rasakan yaitu sering sakit kepala, kemudian rasa sakit pada punggung, kemudian rasa ingin jatuh atau pingsan, jantung terasa berdebar, kemudian telinga terasa berdenging. Penata laksanaan atau pengobatan. Penata laksanaan atau pengobatan yang dapat Bapak Ibu lakukan yaitu yang pertama, melakukan diet, yaitu diet rendah garam, di mana seperti yang tadi saya katakan bahwa masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu lebih beresiko pada hipertensi. Maka masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu boleh melakukan diet rendah garam. Dan yang kedua yaitu diet tinggi kalium. Yang ketiga yaitu diet makan buah dan sayur, di mana Bapak Ibu sekalian harus mengkonsumsi makanan buah dan sayur karena itu mengandung banyak gizi dan protein yang dapat mencegah Bapak Ibu sekalian pada terjadinya hipertensi. Dan yang diet terakhirnya itu diet rendah kolesterol, karena banyak makanan yang mengalami tinggi kolesterol sehingga Bapak Ibu sekalian jika sudah terserang kolesterol maka bisa juga terserang hipertensi. Maka saya katakan pada Bapak Ibu sekalian harus mengurangi makanan yang rendah yang tinggi kolesterol seperti cumi, udang maupun kepiting. Kemudian selain diet tersebut, Bapak Ibu sekalian juga jika sudah obesitas, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan diet untuk mengurangi berat badan. Kenapa? Karena yang memiliki berat badan yang tinggi itu sangat berisiko pada hipertensi. Yang ketiga itu, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan olahraga secara teratur pada pagi maupun sore hari. Misalkan olahraga seperti lari-lari, jalan-jalan, berenang maupun yang lain dan sebagainya. Kemudian, untuk pengobatan sendiri, jika Bapak Ibu sekalian sudah didiagnosis hipertensi, maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan konsultasi kepada pihak medis, baik itu dokter maupun perawat. Karena kenapa? Karena jika Bapak Ibu sekalian sudah didiagnosis hipertensi, maka Bapak Ibu sekalian harus mengkonsumsi obat hipertensi secara berkepanjangan. Karena kenapa? Karena ketika suatu saat Bapak Ibu salah makan, maka itu sangat berisiko pada hipertensi. Jadi, kalau Bapak Ibu mengkonsumsi obat secara teratur, maka bisa menurunkan hipertensi tersebut. Kemudian komplikasi hipertensi yaitu ada gagal jantung maupun gagal ginjal dan penyakit lainnya. Baik, mungkin itulah penyuluhan saya pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mencegah hipertensi dan komplikasi terjadi pada Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian bisa hidup sehat dan sejahtera. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.